Dilansir dari Diario AS, bos tim Trackhouse Racing David Brivio mengakui kalau Ducati saat ini sangat sulit untuk dikalahkan. Menurutnya, motor dan tim mereka punya kombinasi yang hampir sempurna sehingga jadi tantangan besar bagi pabrikan lain. Trackhouse sendiri memakai motor Aprilia, mereka punya dua pembalap, Raul Fernandez dan rookie Ai Ogura. Ogura sempat tampil bagus di Thailand dan Barcelona, sementara Fernandez masih berusaha tampil konsisten. Brivio bilang, untuk bisa melawan Ducati, mereka harus bekerja keras bersama Aprilia, mulai dari sisi teknis, pengembangan motor, sampai kerja sama tim. Ia juga menyoroti penampilan Marc Marquez yang sekarang luar biasa bersama Ducati, membuat lawan-lawannya kesulitan. Tapi, Brivio percaya musim depan persaingan bisa lebih ketat. Pecco Bagnaia akan kembali kuat, Jorge Martin bisa bangkit, Bezzecchi harus lebih konsisten, dan Alex Marquez juga bisa mengejutkan. Untuk musim ini, target Trackhouse tidak muluk-muluk. Mereka ingin pembalapnya bisa rutin finish di posisi 10 besar, bahkan kalau bisa di urutan 4-6. Kalau ada kesempatan podium, mereka harus siap mengambilnya. Marc Marquez kini berada di ambang memenangkan kejuaraan dunia MotoGP 2025, kesempatan pertama yang dia punya sejak bergabung dengan Ducati. Ajang yang akan menjadi penentu adalah Grand Prix Jepang di Motegi. Setelah kemenangan di San Marino, Marquez sekarang memimpin klasemen kejuaraan dengan selisih 182 poin atas saingannya terdekat, yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Marquez tidak bisa menyegel gelar hanya dari sprint race, melainkan harus meraih poin yang cukup dalam Grand Prix utama di akhir pekan. Secara matematis, yang harus dilakukan adalah menjaga agar selisih poin antara dia dan Alex tetap di atas 185 poin setelah akhir minggu di Motegi. Cara yang paling mudah Marquez cukup mengungguli Alex sebanyak 3 poin selama kedua balapan untuk memastikan gelar itu miliknya. Jika selisih poin sudah ada sejak sprint, maka kemenangan Marquez di balapan utama pun akan membuatnya tak terkejar lagi. Motegi membawa kenangan manis bagi Marquez. Dia pernah memenangkan gelar dunia di sana beberapa kali bersama Honda pada tahun 2014 dan 2016. Bahkan ketika persaingan memanas, seperti di 2018, Jepang adalah tempat di mana Marquez menunjukkan bahwa dia bisa bertahan dan menjadi yang terbaik. Jika dia gagal mengunci gelar di Jepang, ajang berikutnya adalah Grand Prix Indonesia di Mandalika. Namun, ini bukan sirkuit yang menyenangkan baginya. Sejak Mandalika masuk kalender pada 2022, Marquez memiliki rekam jejak yang kurang baik. Di sana dia pernah absen karena cedera, mengalami kecelakaan, bahkan bermasalah pada mekanik motor. Ketidakpastian lebih besar yang berarti lebih banyak potensi masalah. Dengan begitu, Motegi bukan sekadar satu seri lagi. Ini adalah momen bagi Marc Marquez untuk menutup babak gelar dengan gaya sebelum ketidakpastian bisa muncul di seri-seri berikutnya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Marquez bisa menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar kelas Premier dan 9 titel di semua kelas, prestasi yang sangat luar biasa. Dulu mereka adalah rival panas di lintasan MotoGP, dengan duel dan gesekan yang kerap jadi sorotan. Namun kini, hubungan Valentino Rossi dan Casey Stoner berubah drastis setelah keduanya pensiun. Alih-alih saling serang, mereka justru menikmati momen kebersamaan di lintasan berbeda. Beberapa hari lalu, Stoner hadir sebagai tamu spesial di acara latihan VR46 Riders Academy di sirkuit Corridonia. Stoner hadir sebagai tamu spesial dalam suasana latihan penuh keakraban itu. Tak hanya Rossi, para pembalap akademi seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, dan Celestino Vietti juga ikut ambil bagian. Mereka beradu cepat di atas go-kart, termasuk dengan Stoner yang kembali merasakan atmosfer kompetitif meski bukan di atas motor MotoGP. Meski suasananya penuh tawa dan keseruan, tetap ada aroma persaingan khas juara dunia. Bagaimanapun, saat dua legenda besar macam Rossi dan Stoner bertemu di lintasan, tensi balapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Toprak Razgatlioglu kembali menunjukkan kelasnya. Pada gelaran Double R Fest di Circuit of the Americas, Texas, rider asal Turki ini mencatat waktu putaran terbaik 2 menit 6,79 detik mengendarai BMW M1000 versi stok milik Alfa Racing, hanya berjarak sedikit dari rekor milik Cameron Beaubier pada Moto America Superbike. Meski belum resmi ikut dalam ajang tersebut sebagai kompetitor Superbike World Championship, Toprak memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal.
Setelah sesi di Jerez sebagai persiapan akhir menuju babak pamungkas kejuaraan dunia, ia melancong ke Amerika Serikat bersama rekan setimnya, Michael van der Mark. Dengan mempelajari sirkuit kota lebih awal, Toprak tampak begitu nyaman meski trek memiliki karakter naik turun yang cukup menantang. Angka 2 menit 6,79 detik ini bukan hanya impresif karena dicapai dengan motor versi stok. Artinya hampir tanpa modifikasi berat yang biasanya memberi keunggulan lebih. Tapi juga karena lebih cepat dari waktu 2 menit 9,553 detik yang dicapai Ashton Yates seminggu sebelumnya di kelas stok 1000 Moto America Qualifying 2. Rekor pole position Moto America Superbike tahun 2024 di kota 2 menit 6,559 detik dicatat oleh Bobbier, dan meski Toprak belum menyamai itu sepenuhnya, ia sangat mendekat. Baginya, ini lebih dari sekadar catatan waktu. Toprak yang saat ini memimpin kejuaraan dunia Superbike dengan selisih 39 poin atas pesaing terdekatnya Nicolo Bulega, tampak semakin fokus menghadapi sisa musim ini. Selain itu, langkahnya ke MotoGP bersama Pramac Racing tahun depan membuat pengalaman di kota sangat berharga. Sirkuit ini kemungkinan akan jadi salah satu arena yang harus dikuasainya. Brian Uriarte resmi akan naik ke kelas Moto3 bersama tim besar Red Bull KTM Ajo pada musim 2026. Ia akan menjadi rekan setim Alvaro Carpe. Tahun 2025 ia tampil luar biasa dengan juara Red Bull Rookies Cup dan memimpin klasemen Junior GP berkat kemenangan demi kemenangan. Performa ini membuatnya langsung dipercaya naik ke level dunia. Sementara itu, Carpe yang lebih dulu debut di Moto3 musim 2025 juga menunjukkan potensi besar dengan podium, pole position, dan konsistensi tinggi. Ia bahkan menjadi kandidat kuat Rookie of the Year. Tim Red Bull KTM Ajo memang dikenal sebagai tempat lahirnya banyak bintang MotoGP. Dengan duet Uriarte dan Carpe, tim ini semakin yakin bisa melahirkan generasi baru pembalap top. Bagi Uriarte, bergabung dengan tim ini adalah mimpi yang jadi kenyataan sekaligus langkah besar menuju karier dunia yang lebih tinggi. Dilansir GP1, Marco Barnabo, bos Barni Racing, mengkritik aturan baru fuel flow atau alat pengukur aliran bahan bakar di World SBK. Menurutnya, aturan ini hanya menambah biaya tanpa memberi keuntungan. Setiap motor harus dipasang flow meter yang mahal, tapi hasilnya justru tenaga mesin berkurang sekitar 10 horsepower. Untuk tim Barni dengan 2 motor, biaya ekstra bisa sampai 20.000 euro. Bagi tim pabrikan, hal ini masih bisa diatasi karena punya dana dan teknisi. Tapi untuk tim independen seperti Barni, aturan ini terasa sangat memberatkan. Barnabo bahkan menilai mereka membayar mahal hanya untuk jadi lebih lambat. Dengan regulasi yang kabarnya akan lebih ketat di 2026, Barnabo khawatir tim kecil makin sulit bersaing dan bisa saja memilih mundur bila kondisi tak berubah.